wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Sinaga dengan yang 12 13 11 11 1105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok penelitian saya dengan judul Analisis Peran Orang Tua dalam Simulasi Perkembangan Kognitif Siswa Sekolah Dasar 10-18-10 biru. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan anak dilakukan pada 3 lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan spiritual anak, terutama perkembangan kognitif pada anak. Nah, sebelum seorang anak dapat berinteraksi dengan lingkungan, terdapat peran orang tua dalam memberikan stimulus motorik kepada anak yang menjadi stimulus perkembangan kognitif anak. Permasalahan yang terjadi hari ini masih banyak orang tua yang belum memahami tentang perkembangan kognitif anak. Terdapat perkembangan seharusnya orang tua dapat mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia SD. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan peran orang tua dalam memberikan stimulus untuk perkembangan anak kognitif anak yang dituangkan dengan judul proposal peran orang tua dalam memulasi perkembangan kognitif siswa SD Negeri 10-18-10 BUI. Adapun identifikasi masalah dari penelitian saya yaitu rendahnya kemampuan kognitif anak, khususnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik pada anak usia dini. Lalu rendahnya kemampuan orang tua dalam memberikan stimulus pada perkembangan kognitif anak, dan yang ketiga orang tua yang merasa cukup akan mendapatkan pembelajaran di sekolah. Yang terakhir yaitu masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya perkembangan kognitif anak. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu agar penelitian berfokus pada tidak luas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka studi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak. Lalu unsur masalah dalam penelitian ada 2 unsur masalah, yang pertama bagaimana peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Yang kedua yaitu apa dan mendukung perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam perkembangan kognitif sekolah dasar dan untuk menjelaskan apa saja faktor penghambat dan menyebabkan perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Lalu manfaat penelitian ini ada 2 manfaat teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini dilakukan untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi dalam bidang pendidikan dan memberikan informasi tentang peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak. Manfaat praktisnya ada bagi peneliti, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Lalu dari kedua ada kajian teori di mana membahas tentang pengertian stimulus. Nah, stimulasi adalah berbagai rangsangan kita bermain dalam belajar atau materi. Misalnya cerita atau bacaan yang memicu anak untuk belajar atau menolak pembelajaran. Stimulasi merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Stimulasi perkembangan anak bertujuan untuk membantu kemampuan anak agar dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai dengan usia anak. Lalu ada teori perkembangan kognitif. Nah, teori perkembangan kognitif adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Nah, teori perkembangan ini menyatakan bahwa berdasarkan kemampuan kognitif seorang anak mengalami kemajuan melalui tahap yang jelas. Masing-masing tahap dirincikan oleh kemunculan kemampuan baru dan cara mengelola informasi. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui 3 proses yang saling berhubungan, yaitu organisasi, adaptasi, dan integrasi. Nah, Prinsip juga yakin bahwa individu berkembang melalui 4 tahap dalam memahami dunia. Masing-masing tahap terkait dengan usia yang terdiri dari cara berpikir yang khas dan berbeda. Nah, tahapan perkembangan kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap motorik, yang kedua tahap kognitif operasional, yang ketiga tahap operasional refleks, dan yang keempat tahap operasional formal. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik. Yang pertama faktor genetik atau hereditas, lalu faktor lingkungan, yang ketiga faktor pemenuhan nutrisi, dan yang terakhir faktor perilaku dan pemberian stimulus. Lalu di bab 2 ada pembahasan mengenai peran orang tua dalam memotivasi dan meningkatkan kognitif anak. Yang pertama peran sebagai fasilitator. Nah, fasilitator belajar juga salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar anak. Dalam penyelenggaraan belajar di rumah, yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas belajar adalah orang tua. Dalam menyediakan fasilitas belajar, orang tua
menulis, laptop, komputer, dan tempat belajar yang akan bergerak. Lalu kedua, orang tua sebagai motivator. Dengan mengetahui kesulitan pembelajaran anak, orang tua akan mampu memberi motivasi kepada anak. Nah, pemberian motivasi ini kepada anak tidak hanya sebatas pemberian ucapan saja, tetapi juga bentuk tindakan. Lalu yang ketiga, orang tua sebagai pembimbing. Orang tua memiliki andil yang lebih dalam melaksanakan pembelajaran di rumah daripada dalam melaksanakan pendidikan di sekolah, karena orang tua memiliki peran yang lebih terhadap pendidikan anak itu. Lalu yang ketiganya ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikenal dengan istilah penelitian BSPP. Lalu untuk tempat penelitian ini yaitu di SDN 10 Guru yang berada di Jalan Raya, Kecamatan Gempil, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, peneliti melaksanakan penelitian ini pada bulan 2024. Subjek dari penelitian ini yaitu orang tua siswa kelas 3 SDN 10 Guru. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai peran orang tua dalam mengevaluasi perkembangan siswa sekolah dasar negeri 10 Guru, Kecamatan Gempil. Lalu instrumen dari pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana teknik observasi digunakan untuk memperoleh data seperti bagaimana cara pengembangan anak dan bagaimana proses pengembangan kognitif anak. Lalu yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu peneliti menanyakan hal penting kepada beberapa elemen yaitu kepala sekolah, guru, orang tua kali, dan siswa. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan kelengkapan dari penggunaan metode observasi, wawancara, dan penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di teknik analisis data ini ada tiga, yaitu verifikasi data atau data reduction, lalu penyajian data atau data display, yang ketiga penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Lalu yang terakhir ada akses data. Nah, untuk menguji validitas data atau pelaksanaan data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode ini adalah teknik pemeriksaan ratusan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu dan keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan antara data itu. Dalam penelitian ini ada tiga triangulasi data. Yang pertama itu triangulasi subjek, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih.